Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa dalila wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'tu an kulli dinin yukhalifu dinal islami wa amantu bi kulli kitabin anzalahu Allahu wa bi kulli rasulin arsalahu Allahu wa bi kulli ma jaa bihin nabiyul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anillahi wa ala dzalika ahya wa alaihi amutu wa alaihi ub'atsu yaumal qiyamati insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam.
Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Dereng apa? Wong gampang niku lho. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Saged nggih? Jadi bareng-bareng. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Gampang toh? Itu gampang wong cendek kok, itu cuman pendek. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi wahai Tuhanku, sholli limpahkanlah rahmatmu, wasallim dan limpahkanlah kesejahteraanmu alam Nabi kepada kanjeng Nabi khairil anam yang paling baik-baiknya makhluk. Zurnal Makkah dan jadikanlah saya mampu ziarah ke Makkah. Wa ila Zamzam dan bisa meneguk air Zamzam alaihi salam berkah kanjeng Nabi yang penuh keselamatan. Perjalanannya selamat, ibadahnya selamat. Bareng-bareng. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Waj'alhum hajjam mabrura. Ya Allah, jadikanlah mereka saudara-saudaraku yang sedang berhaji, hajinya mabrur. Waj'alhum sa'yam maskura dan jadikanlah usaha-usaha mereka dalam ibadah sebagai satu usaha syukur kepadamu. Waj'alhum dzamban maghfura dan jadikanlah mereka dosa-dosanya terampuni. Waj'alhum umratan maqbula dan jadikanlah mereka umrohnya engkau terima. Waj'alhum hajjam mabrura waj'alhum sa'yan maskura waj'alhum dzamban maghfura waj'alhum umratan maqbula. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Waj'alhum hajjam mabrura waj'alhum sa'yan maskura waj'alhum dzamban maghfura waj'alhum umratan maqbula. Bareng. Waj'alhum hajjam mabrura waj'alhum sa'yan maskura waj'alhum dzamban maghfura waj'alhum umratan maqbula. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurnal Makkah wa ila Zamzam
Muhammad alaihi salam. Bijahi Mustafa Rasul, dengan keagungan Nabi terpilih yang menjadi Rasul. Bijahi Mustafa Rasul, wajud dermawanlah engkau bihim kepada mereka, bina kepada kami, wajud bihim wabil qabul, dan jadilah engkau selalu menerima ibadah-ibadah kami. Bijahi Mustafa Rasul, wajud bihim wabil qabul, sahilhum husulal mas'ul, sahilhum, mudahkanlah bagi mereka, husulal mas'ul, menghasilkan, mendapatkan apa yang mereka tuju, yang mereka harapkan. Sahilna husulal mas'ul, mudahkanlah bagi kami mencapai apa yang kami cita-citakan. Sahilna husulal mas'ul, sahilhum husulal mas'ul, qarribhum bu'danil ma'mul, qarribhum, dekatkanlah mereka, bu'danil ma'mul, pada harapan yang jauh, dekatkan mereka pada harapan yang tadinya jauh, harapan yang seolah-olah tidak mungkin menjadi mungkin, harapan yang seolah-olah jauh tercapai menjadi mudah tercapai. Bijahi Mustafa Rasul, wajud bihim wabil qabul, sahilhum husulal mas'ul, qarribhum bu'danil ma'mul. Ya Rabbi salli ala nabi zurnal makam Muhammad waj'alhum hajjam mabrura, waj'alhum hajjam mabrura, waj'alhum sa'yan masykura, waj'alhum dzamban maghfura, waj'alhum umratan maqbula. Bijahi Mustafa Rasul, wajud bihim wabil qabul, sahilhum husulal mas'ul, qarribhum bu'danil ma'mul. Kok kita susah nangkepnya gimana Pak Ustaz? Kalau kita ngaji kok susah nangkepnya, susah mahamnya, mungkin karena banyak salah kita kepada orang tua, salah kita kepada suami. Terus apa yang harus kita lakukan? Banyak istighfar untuk orang tua, juga banyak istighfar untuk suami. Astaghfirullahaladzim, 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 li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, li abi, astaghfirullahaladzim, li ustazi, astaghfirullahaladzim, li ustazi, astaghfirullah
al-azim li ustadi astaghfirullah al-azim li zawji wa auladi astaghfirullah astaghfirullahaladzim li zawji wa auladi astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Jadi kalau kita kok mendengarkan nggak paham-paham, nggak usah sedih, nggak usah kecewa, perbanyak istighfar untuk orang tua, perbanyak istighfar untuk suami, perbanyak istighfar untuk anak-anak kita, perbanyak istighfar untuk guru-guru kita, perbanyak istighfar untuk kaum muslimin, muslimah. Apa hubungannya istighfar dengan pikiran yang bebel? Hubungannya apa? Coba hubungannya apa? Maka kalau kita yang guru-guru punya murid-murid ini diajarin kok nggak bisa-bisa, jangan dimarahin, kasihan. Nah, apalagi sampai dikebuk, jangan. Buatlah tempat ngaji anak-anak itu tempat yang paling menyenangkan dan menggembirakan anak-anak. Kasihan di rumah dimarahin sama emaknya, dicubitin sama emaknya, ngaji dimarahin sama gurunya. Akhirnya anak pulang takut orang tua, ngaji takut sama guru. Terus kemana anak? Nongkrong di perapatan. Nongkrong di gardu. Salah siapa? Orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Guru ini galak ya, akhirnya muridnya takut. Apa hubungannya pikiran bebel, nggak gampang ngerti, nggak gampang paham, nggak gampang nyantel dengan istighfar? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita melakukan dosa, melakukan satu kesalahan, dosa itu menjadi titik hitam yang akan menutupi hati kita. Kalau semakin banyak dosa kita, maka hati kita banyak tertutup oleh tutup hitam itu, ghishawah kalau bahasa Al-Quran. Fi qulubihim ghishawatun, di dalam hati mereka ada tutup bulan. Kalau sudah hatinya tertutup, ya sudah, kita dengar juga nggak ngerti-ngerti. Dengar nggak ngerti-ngerti, dijelaskan nggak paham-paham. Sebetulnya yang nggak dengar itu bukan telinga kepala kita, yang nggak melihat itu bukan mata kepala kita, tapi yang nggak dengar, nggak melihat itu telinga dan mata hati kita. Kenapa? Karena tertutup oleh dosa.
Lah maka kita istighfar, dengan istighfar risawah di dalam hati, dosa yang menutupi hati itu rontok satu persatu. Begitu nanti tutupnya itu terbuka, jadi jelas, oh yang datang itu. Tapi kalau pintunya masih tertutup nggak jelas, itu suaranya kayak suara ibu. Barang dibuka ternyata bukan Bu Mun, anak, oh pantes mirip suaranya. Nah, kenapa kok dibuka lain padahal waktu didengar suaranya nganu? Karena ketika dibuka penghalang mata sudah tidak ada. Lah seperti itu hati kita. Makanya oleh Allah dijelaskan fi qulubihim ghishawatun, di dalam hati mereka ada tutup. Nah, itu hatinya siapa yang seperti itu? Fi qulubihim ghishawatun. Nah, di dalam hati mereka ada tutup. Nah, itu hatinya orang-orang yang berdosa. Terus kita dosa ini kepada siapa? Kalau dosa kepada Allah, kita cukup taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan taubat kepada Allah, terus melakukan kebaikan, dosa kita kepada Allah itu terhapus. Tapi kalau dosa kita kepada orang tua nggak cukup dengan istighfar, dosa kita kepada suami nggak cukup dengan istighfar, maka kita juga memintakan ampun kepada Allah bagi orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, ya Allah ampunilah dosa-dosa bapak dan ibuku. Padahal kita punya dosa kepada orang tua, tapi kok kita memintakan ampun? Yaitu tadi, kalau kita cuma minta maaf tok kepada orang tua nggak cukup. Lah maka kita memintakan ampun bagi orang tua kita. Syukur-syukur kita bisa bersedekah untuk orang tua, bisa bersedekah untuk suami, bisa bersedekah untuk anak. Maka kalau anak kok ngajinya beler, ibu nggak usah bingung. Ah saya malu anaknya nggak bisa-bisa, nggak usah malu. Oh ya salah saya. Terus ibu bikin ambengan, bikin tumpeng dibawa ke tempat ngajinya. Terus nanti sodakoan sampaikan kepada gurunya, Pak Guru, Bu Guru, ini sodakoan anak saya, tolong doakan supaya anak saya ini diampuni dosanya oleh Allah, dibuka hatinya, dibuka pikirannya, gampang menerima hidayah dan ilmu, jadi anak yang benar, jadi anak yang soleh. Jadi kalau anaknya benar itu jangan marah-marah, sodakoan aja. Nah makanya kalau orang-orang tua dulu itu bagus, apa setiap wetonnya anak bacaan. Nah orang tua dulu kok ada bacaan, itu sebetulnya nyodakoi anak supaya hati anak itu bersih. Lah sekarang jarang sodakoan, begitu gurunya ini minta disodakoi anaknya. Nah jadi ketika guru kok punya murid ini kok bebel, nggak usah ngomong bebel, ngomong aja sama orang tuanya, Bapak Ibu, ini anak ibu minta disodakoin, tolong disodakoin. Nah nanti ibunya nyambung bapaknya, oh iya berarti anak saya belum. Nah berarti anak saya bebel, berarti anak saya beling, kalau disodakoi supaya hilang belingnya. Jelas Bu? Lah itu hubungannya istighfar dengan bebel, istighfar dengan belet, istighfar dengan nakal. Kenapa kok anak itu nakal? Karena hatinya tertutup, sehingga tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu merasa berat banget, ngapal kok nggak apal-apal. Padahal biasanya kalau sehari itu yang ngapal itu gampang banget. Hari itu beliau ngapal nggak apal-apal. Akhirnya beliau datang kepada gurunya Imam Waqi'. Nah apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in ansu'i hifdi. Saya bertanya kepada guru saya Imam Waqi' tentang kenapa kok hafalan saya ini buruk amat. Akhirnya apa kata Imam Waqi'? Qala, berkatalah Imam Waqi', al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil ma'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berdosa.
Lah maka kalau kita kepingin dibuka gampang ngertian, gampang paham, nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, ya caranya seperti itu. Perbanyak istighfar kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada muslimin, muslim. Terus lakukan sedekah. Kurban saja baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kepingin dakwahnya diterima oleh umatnya, beliau berkorban untuk umatnya dikorbani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita boleh nggak Pak Ustadz ngorbanin tetangga? Boleh. Kalau ngorbanin tetangga nggak boleh, tapi korban untuk tetangga boleh. Kalau ngorbanin tetangga nggak boleh. Nah, ayo apa bedanya korban untuk tetangga dengan ngorbanin tetangga? Lah ngorbanin tetangga, tetangganya suruh repot, suruh susah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu namanya ngorbanin tetangga. Tapi kalau kita korban yang pahalanya untuk tetangga, boleh. Ngorbanin suami nggak boleh, tapi kalau korban untuk suami boleh. Ngorbanin anak nggak boleh, tapi kalau korban untuk anak boleh. Jelas Bu? Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam, zurnal Makkah wa ila Zanjan, Muhammad alaihi salam, waj'alhum hajjam mabrura, waj'alhum sa'yan, waj'alhum dzamban maghfura, waj'alhum umratan maqbula, bijahi Mustafa Rasul, wajud bina wabil qabul, sahilna husulal mas'ul, qarribna bu'danil ma'mul. Hafal Bu? Nah, itu baik. Jadi kembali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kita ini banyak sekali dosa kita, maka harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepingin anaknya soleh, anaknya pinter, anaknya cerdas seperti tadi, banyak istighfar untuk anak. Terus jangan gampang ngasih dosa kepada anak. Nah, jangan gampang ngasih dosa kepada anak. Seperti waktu panggil anak, ya dilihat kira-kira anak ini kalau dipanggil dengar enggak. Kalau enggak dengar jangan dipanggil. Kenapa? Kasihan. Kalau dia enggak dengar dipanggil, dosa. Dan itu akan menutupi hatinya anak. Kalau kita 2 kali manggil berarti 2 kali dosa. 3 kali manggil 3 kali dosa. Kan manggil anaknya, betul manggil anaknya. Tapi ketika anak tidak mendengarkan atau mendengarkan tapi kok tidak ngereken, tidak memperhatikan, anak itu jadi berdosa. Padahal jelas ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah pun tergantung pada murka orang tua, pada murka orang tua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habib.
Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Pada murka orang tua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Jadi bukan hanya kita yang berusaha mendapatkan ridho orang tua, tapi kita juga harus berusaha membuat anak diridhoi oleh Allah. Maka ingat tuh, ketika kita mau membentak anak, nah, ketika kita mau membentak anak, ingat itu ridhullah fi ridhul walidain. Kalau kita sebagai orang tua kok membentak anak kita, kira-kira Allah bagaimana? Lebih membentak. Kalau kita mangkel sama anak kita, kira-kira Allah bagaimana? Lebih mangkel. Kalau kita marah sama anak kita, kira-kira Allah bagaimana? Lah maka ketika kita mau marah sama anak, tinggal diingat, kita kepingin anak diridhoi oleh Allah atau kepingin anak dimurkai Allah. Kalau kepingin anak diridhoi Allah, ya jangan marah, jangan mangkel, jangan nesu, jangan ngambek, jangan membentak. Lah anaknya bikin ruwet Pak Ustaz. Nah sebetulnya anak bikin ruwet itu, yang membuat ruwet bukan anak, tapi orang tuanya. Makanya sabda Rasulullah kan jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir itu fitrah. Siapa orang yang gak senang bayi lahir? Semuanya senang. Gak ada bayi lahir itu membuat orang susah. Nah, jadi walaupun susah melahirkannya, tapi begitu ngelihat seger, ngelihat dia ini, walaupun si bayi nangis oe, ibunya yang tadinya sakit melahirkan seneng apa susah? Itu bayi lahir itu sebetulnya membawa kegembiraan. Lah kok terus tumbuh dia membuat susah orang tua, bukan bayinya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Orang tuanya yang menyebabkan si anak itu membuat mangkel orang tuanya, membuat marah orang tuanya, membuat murka orang tuanya. Nah ini makanya ayo kita sadari kapan kita mau marah sama anak, diinget-inget aja, ya Allah saya kepingin anak ini engkau ridhoi, maafkan saya ya Allah kok dalam hati saya ini ada kepingin marah. Maka saat kita kepingin marah itu segera ingat doanya Bu. Dulu kan sudah diajarkan doanya, bagaimana Bu? Lali karena nggak dipraktekkan. Mestinya dipraktekkan. Allahumma inni ushiduka. Ingat? Ayo ingat. Coba diulangi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Terus? Lali. Nah itu kalau mau marah itu baca, ya Allah, Allahumma inni usyiduka bi anni radiyatun an ibni an ibnati. Ya Allah, aku persaksikan padamu bahwa sesungguhnya saya ini sangat cinta, sangat ridho kepada anak saya. Faj'al ridhoka, maka jadikanlah ridhomu alaihi atas anak saya tersebut, biridhoi alaihi, sebab ridhoku kepada anakku. Nah itu bacanya kapan? Bukan cuma setiap baca sholat. Kapan kita mau manggil anak? Ya Allah, daripada saya panggil anak terus nggak dengar, terus anak dosa, baca doa ini. Ketika kita mau marah sama anak-anak ini kok bikin wangkel seperti inilah. Ketika kita mau marah, ingat baca doa itu. Sebab apa? Ketika kita marah kepada anak, Allah lebih marah. Dan kalau Allah marah itu bahayanya luar biasa.
Begitu Allah marah sama anak kita, Bu, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril kemari, ada apa ya Allah? Ingat itu, lihat anak itu, iya, dia sedang dimarahi sama emaknya. Oh, bener Allah, karena emaknya sedang marah sama dia, saya marah pada anak itu. Begitu Allah menyatakan marah kepada anak tersebut, malaikat Jibril, baik ya Allah. Kemudian malaikat Jibril kumpulkan semua malaikat, dipanggil, wahai malaikat, kumpul apa? Saya baru dipanggil Allah. Terus ada pengumuman apa? Kok kayaknya penting banget? Begini, Allah itu marah, kamu lihat anak itu sedang dimarahi sama maknya. Ya, Allah marah sama anak itu. Akhirnya seluruh malaikat marah kepada anak tersebut. Begitu seluruh malaikat ini ikut marah, malaikat ini nyebar ke seluruh hati makhluk. Akhirnya kawannya itu yang bermain, tahu-tahu dia dijailin oleh kawannya, padahal nggak pernah jailin, tapi saat itu dijailin, digodain, pokoknya seperti diasingkan. Padahal kawannya banyak, tapi kok yang dijarati sama anak kok si dia? Rupanya dia dimarah oleh orang tua. Begitu naik sepeda, rupanya sepedanya ikut marah. Padahal dia pinter naik sepeda, tahu-tahu naik sepeda jungker. Nah, begitu jungkir balik, loh itu sampai peleknya patah, terus anaknya bundas. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Rupanya si anak dimarahi oleh orang tua. Jelas, Bu? Maka kalau anak itu dimurkai orang tua, tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Nah, tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak ketika anak itu dimarahi oleh orang tua. Lah terus apa kita mau anak kita seperti itu? Lah maka kalau tidak, ayo kita latih diri kita itu, latih diri kita bisa ikhlas, bisa ridho. Ikhlas apa? Jangan dihitung-hitung. Kita ngurusin dari kecil, kita mandiin, kita nafakoin, jajannya kita cukupin, itu jangan dihitung. Ikhlas. Ya Allah, kita ibadah. Terus kita ridho apa? Anak melakukan apa saja, ya sudah, bukan perbuatannya yang kita ridhoi, tapi anaknya yang kita ridhoi, supaya kalau dia melakukan dosa ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Jelas, Bu?